Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid Muhajirin. Saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis ini bisa kita temukan di dalam Sunan Ibnu Majah. Rasul berkata, "Idza dhanna an-nasu bi dinari wa dirham wa tabaya'u al-'ainah wa znabal baqar wa tarkul jihad fi sabilillah id khalallahu ta'ala 'alaihim zullah la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum." Atau kama qala al-sahih. Kata Rasulullah SAW, apabila orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, terlalu gandrung dengan dinar dan dirham, ya, idza dhanna nasu bidinar wa dirham. Zaman Nabi gak ada rupiah, gak ada dolar, gak ada euro, ya, gak ada yuan, adanya dinar dan dirham. Kalau umat Islam pada waktu itu terlalu gandrung dengan dinar dan dirham, emas dan perak, uang kalau sekarang mah duit, gitu ya, itu yang jadi tujuan kehidupan utama, misalnya, ya. Kemudian yang kedua, Rasul bilang wataba ya'ul-'ainah. Buy itu jual beli sebetulnya, bisnis. Aina itu apa? Riba. Jadi kalau ekonomi berbasis riba, ya, ekonomi ribawi itu dulu udah ada begitu. Bentuknya beda. Ya, sekarang kan sudah pakai konsep ekonomi modern. Tapi dasarnya sama, riba juga, gitu ya. Yang ketiga, waznabal baqar. Ya, baqar itu sapi. Ekor, azam itu ekor. Artinya apa? Ikut pada ideologi-ideologi yang bukan Islam, gitu ya. Kemudian yang keempat terus bilang, watarkal jihad fi sabilillah. Dan orang nggak senang dengan namanya jihad, gitu ya. Apakah jihad yang berupa peperangan atau jihad membela keluarga pun kadang-kadang orang sekarang nggak peduli urusan. Membela bangsa juga sekarang punya keterbatasan, ya. Orang nggak suka dengan jihad, meninggalkan jihad, gitu ya. Kadang-kadang diplesetkan artinya jihad itu. Kalau empat ini terjadi, Rasul bilang, idkhalallahu ta'ala alaihim zullah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam kolbu itu, ya, ke dalam dirimu itu, ke dalam jiwamu itu, kehinaan dan kelemahan. Coba. Kita jadi hina dan lemah. Lemah keberaniannya, lemah ekonominya, ya, lemah keimanannya bahkan. Ya. Contoh sekarang katakan Masjidil Aqsa, ya, Palestina. Kalau orang menginjak Quran, ngebakar Quran, teriak seluruh dunia, Pak. Wah, protes. Ya. Ini penghinaan terhadap Islam. Padahal bagi Allah, Quran itu dia akan bisa menjaganya. Ya. Allah sudah bilang, kita akan jaga Quran itu, nggak perlu khawatir, ya, dengan Quran itu. Tapi umat Islam, ya, demo di mana-mana, protes di mana-mana, oh, bakar ini, bakar itu tuh Quran. Karena dianggap itu simbol agama Islam. Sekarang Masjidil Haram, simbol agama Islam kan? Simbol.
Dulu waktu diserbu sama orang Iran itu kan protes loh. Ya. Begitu juga Masjid Nabawi, simbol umat Islam. Begitu juga Masjidil Aqsa, simbol umat Islam. Orang sholat di Masjidil Aqsa itu 250 kali pahalanya daripada sholat di Masjidil Muhajirin. Ya, 250 kali. Bahkan itu menjadi simbol perjalanan Rasulullah untuk mendapatkan ibadah sholat yang 5 waktu itu. Karena sebelum Mi'raj, ya, Rasul itu singgah dulu di Masjidil Aqsa. Sehingga salah satu di antara tempat, ya, masjid yang mesti dikunjungi ada 3. Rasul bilang, la tushaddu rihal al-masajid illa bisalasin. Tidak ada yang didorong oleh Rasulullah SAW, ya mungkin mendekati ya sunnah, disemangatilah untuk mengunjungi 3 tempat. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 itu. Kalau kita sanggup sebelum ajal menjemput kita, kunjungi Pak. Ya. Minta pada Allah rezeki yang banyak supaya bisa mengunjungi 3 tempat ini. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bagi yang sudah mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tinggal Masjidil Aqsa. Bagi yang belum sempat mengunjungi ya salah satu masjid tadi, minta pada Allah. Baik melalui ibadah haji ataupun ibadah umroh, minta. Karena ini disuruh oleh Rasulullah SAW, sangat disuruhnya itu. Kunjungi kalian 3 masjid ini. Nah, kalau misalnya 3 masjid itu jadi simbol Islam, termasuk Masjidil Aqsa, sekarang Masjidil Aqsa didudukin oleh orang-orang Yahudi, kita nggak ada kesan tidak senang, tidak suka, bahkan benci kepada, nggak ada. Apalagi protes, apalagi memboikot, apalagi mau berjihad ke sana. Jauh. Ini yang dimaksudkan Rasul bilang, idkhalallahu ta'ala alaihim zullah. Kamu akan Allah akan memasukkan ke dalam kolbu itu sikap lemah iman. Ya. Nggak ada gairah untuk membela Islam. Nah, kalau misalnya ada mesti ada semangat, setidaknya dia munajat pada Allah tuh, ya. Minta ya Allah, semoga Engkau ya putar kolbu orang-orang Yahudi itu. Islam tidak mengajarkan untuk membinasakan, ya, kecuali kalau dia memerangi kita. Islam mengajarkan Islam itu jadi rahmatan lil alamin. Kalau orang Yahudi itu berubah kolbunya seperti Umar bin Khattab, ya, menjadi Muslim, yang dulunya galak, kan cuma tinggal Allah rubah saja. Minta pada Allah, ya Rabb, semoga Engkau merubah tuh hati Netanyahu tuh supaya jadi Muslim. Ya, ya Allah, semoga Engkau rubah tuh kolbunya bidan itu supaya jadi Muslim. Kan gitu Pak. Harus ada semangat itu. Memang kalau dalam peperangan, ya, kita disuruh juga kalau dia menyerang kita. Dulu Pak, Palestina itu, ya, dikuasai oleh Islam pada tahun yang ke-14 Hijriah, melalui perang Yarmuk yang sangat terkenal, mengantarkan Khalid bin Walid jadi panglima perang. Ya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, nyambung sebetulnya antara Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Perang Yarmuk, berapa tentara dikirimkan oleh umat Islam? 40.000 Pak. Berapa tentara orang kafir yang diterjunkan dari kerajaan Romawi? 400.000 tentara. Bayangkan Pak. Umat Islam cuma 40.000. Itu sudah dikonsolidasi dari seluruh jazirah Arab Pak. Kumpulin semua menghadapi Romawi, membebaskan Palestina itu. 400.000. Dan hebatnya, ya, korban di orang kafir itu berapa? Hampir 200.000 orang meninggal, Pak. Mati. Sedangkan di pihak Muslim kurang dari 10.000. Nah, kurang. Ada menyebutkan 1.000-an lah, ya. 1.000-an. Dibandingkan dengan orang-orang kafir 200.000
angkanya ada 100.000 sampai 200.000 yang meninggal tuh Pak. Orang kafir, Yahudi, Nasrani segala macam. Karena keimanan yang kuat pada para sahabat, pada salafus saleh. Allah bantu. Ya. Kan kata Allah dalam Quran surat An-Nahl, kalau di antara kalian yang ingin berjuang itu ada 20 orang ya, yang sabar, maka dia akan bisa mengalahkan 200 orang. Ya. Di Quran. Jika ada 100 orang di antara kalian alfun sabirin ya, akan yaglibu alfan, akan bisa mengalahkan 1000. Ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita memang mantap dan kuat ya, dengan tekad yang kuat, Islam itu akan dibantu oleh Allah memenangkan peperangan. Bahkan selemah-lemahnya Rasulullah bilang gini, kalau kamu dalam keadaan lemah tapi tetap bersabar ya, para pejuang nih, kalau kamu 100 orang, maka aku akan bisa mengalahkan 200 orang. Kalau kamu 1000 orang, akan mengalahkan 2000 orang. Janji Allah Subhanahu wa taala. Perang Yarmuk tercatat dalam sejarah merebut kembali Palestina. Nah sekarang pun sebetulnya kalau misalnya seluruh kaum muslimin ini bisa disatukan, gak usah tenaganya datang ke sana, fokus doanya saja, konsentrasi doanya tuh ya. Seluruh umat Islam mendoakan, minta pada Allah agar Allah putar balik tuh ya. Gak usah dibinasakan, jangan, mereka manusia. Islam ini kan rahmatan lil alamin Pak ya. Dia menjadi rahmat. Dulu orang-orang Mekah semuanya kafir semua, orang Madinah juga kafir semua, Yahudi, Nasrani, macam-macam. Orang semua munajat pada Allah supaya mereka hatinya tunduk. Lah mereka itu kan yang ikut berperang dulunya kafir semua Pak ya. Sahabat itu tadinya kafir semua, tapi karena doa Rasulullah para sahabat jadi Islam semua. Jadi tujuan peperangan itu sebenarnya bukan untuk menaklukkan wilayah, tapi mengislamkan mereka. Hanya sekarang ini kadang-kadang rancu, overlapping gitu, antara nafsu berperang ya untuk mendapatkan wilayah atau kekuasaan atau rampasan perang dengan menyebarkan Islam. Dia agak sedikit overlapping. Tapi dengan dilatih keimanan kita, maka setiap amalan apapun didasari dengan iman semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali. Jadi agar kolbu keimanan kita ini kembali pulih ya, taqarrub ila Allah, dekat-dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Masjid dengan salah satu pusat kekuatan umat Islam. Kalau misalnya Masjidil Aqsa diramaikan tuh, maka Masjid Muhajirin kita ramaikan setiap saat ya. Dan kita dengungkan semangat untuk berdoa pada Allah membela Palestina. Semangat ya. Agar apa yang Rasul janjikan bahwa Allah akan berkenan ya, mengembalikan kembali Baitul Maqdis dalam pangkuan umat Islam, sehingga orang Islam akan enak nyaman berlenggang memasuki Masjidil Aqsa. Sekarang orang susah Pak, ke Masjid Aqsa itu ketat, semuanya itu orang Israel, pengurus marbuat masjid orang Israel semua. Mungkin imamnya bukan gitu. Cerita teman saya baru pulang seminggu yang lalu, semua sampai cleaning service-nya itu petugas di Masjid Aqsa itu orang Israel semua. KTP Israel maksud saya, orang Palestina tapi KTP-nya Israel. Mananya apa? Orang Israel. Lah kalau Islam misalnya kemudian berhasil merebut kembali, tentu akan berbeda ya. Orang akan diberikan kemudahan untuk datang ke Masjidil Aqsa seperti mudahnya kita datang ke Masjidil Haram, seperti mudahnya kita datang ke Masjid Nabawi ya, seperti itu. Semoga saja kita semua yang hadir ini diberikan kemudahan ya, dan kelonggaran, kelapangan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ada cita-cita azam untuk mengunjungi
tiga masjid yang disunahkan itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Amin. Amin terus sekarang Mbak ya. Amin ya. Musim amin sekarang. Itu saja segera saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.